Belum. Bukan sini, Mas. Tidak. IKSM libur. Oh iya, sini. Pada suatu saat ini saya pesantren, bisakah kalian belajar tentang perpuluhan? Perpuluhan. Pada mahasiswa, bisakah kalian melakukan perpuluhan? Bisa. Begini, menurut firman Tuhan, saya lebih baik baca dulu deh supaya jelas. Ayo kita membaca Maliaki pasal 3 ayat 10 ayat 6 sampai, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, kalau kita mau belajar lama-lama 5 tahun, apa gunanya? Wah, juga nanti kamu akan kesulitan. Ayat 6 sampai 12. Ayat 6 sampai 12. Maliaki 3 ayat 6. Ya, mari kita membaca sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ini. Yang nggak mau sungguh-sungguh melakukan perpuluhan, sebenarnya kamu sudah gagal menjadi sekolah teologi. Walaupun kau lulus nanti, walaupun kau sebagai guru atau sebagai gembala, kamu akan gagal. Karena kau akan mengandalkan kekuatanmu sendiri, mengandalkan pikiranmu, mengandalkan orang lain, maka kau akan gagal. Jadi kita tidak mau gagal kan, mahasiswa? Terlalu bodoh kamu seperti saya. Saya umur 80, terlalu banyak yang belum saya kerjakan dalam hidupku ini. Maka saya katakan umur 80 baru setengah jalan buat saya. Baru setengah jalan. Karena apa? Karena banyak hal yang saya tidak lakukan dalam hidup saya, termasuk perpuluhan ini. Mari kita membaca. Saya menuntut membaca semua. Pembayaran persembahan persekutuan menyenangkan hati Tuhan Allah. 2, 3. Bahwa saya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu padaku tidak akan hilang. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpan dari kekalahanku dan tidak memelihara. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu Allah? Mengenai persembahan persekutuan dan persembahan khusus, kamu telah terkutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawa seluruh persembahan persekutuan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persiapan pada rumah aku, dan pujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak berkata bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan berhati bagimu berlimpah, supaya jangan dihabiskan hasil tanammu, dan supaya jangan mohon ampun terhadap tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri keselamatan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi supaya sekolah kita ini sekolah yang unggul,
unggul di dalam firman Tuhan. Supaya kamu tidak tergopoh-gopoh, atau kelimpungan, atau tergesa-gesa, atau malang melintang kamu dengan orang tuamu atau dengan sponsor atau siapapun, tetapi dengan mengikuti firman Tuhan, kamu menjadi teladan. Masa kita gak mau teladan atau hanya ekor saja? Dan termasuk kalau kamu melakukan perpuluhan dari mahasiswa yang seperti pintar, tapi kamulah yang tahu apakah kamu pintar atau tidak. Kali ini dengan tekun melakukan perpuluhan, kamu akan bangkit, akan meningkat, akan tegar, bukan tegar tengkuk, akan tegar kokoh, agar kamu menjadi teladan, panutan. Kalau kamu menjadi panutan di kelasmu, sebelum kau lulus dari sini, kamu mendapat surat dari orang tuamu. Oh, udah naik kamu, nak. Kami beroleh perubahan. Kamu yang bertobat, kamu yang kutuat, tapi orang mengalami perubahan. Orang tuamu, handai tolanmu, dan lain-lain mengalami pembaruan. Apa kau tidak bangga? Jangan hanya bernyanyi bangga. Sungguh ku bangga Bapa akan segala pengorbananmu. Bangga kau, bangga apa kau tidak melakukan firman Tuhan kau? Ngerti kamu? Jangan lihat saya seperti itu. Jangan miring kau. Tegak kau. Semua harus tegak. Baru tulis. Lihat aja kau mau nurut ya tulis. Baru merangkir, baru. Lihat aja kau mau nurut ya. Baru. Dia perempuan. Tadi aku telepon pada Bambang Susena yang pernah dengar Bambang Susena kan? Nah, yang ada di YouTube kan? Saya telepon dia. Ternyata dia di Melbourne mana? Australia. Bapak, saya tidak sangka Bapak di Melbourne. Iya, kenapa Bapak di Melbourne? Karena saya punya anak, 2 di sini, kuliah. Saya bilang, potensi dari Bapak begitu besar dan dahsyat. Apakah Bapak tidak sayang rakyat Indonesia 250 juta? Oh, kaget dia. Saya hanya memiliki semangat, tapi semangat yang saya dapatkan itu membuat saya sudah 80 tahun saya, tapi saya saksikan seperti separuh jalan dalam hidup. Kalau Bapak punya anak 2 di situ, saya punya anak di sini 1000. Tambah kaget dia. Ya, begini saja. Tolong beritahu kapan Bapak bisa ke Indonesia. Ya, saya perkirakan bulan Maret. Berpacu dalam Melu. Ya, tolong Pak kirimkan nama dan alamat. Saya di sini saya akan kirim kartu nama saya, itu aja saya kirimkan. Dan itu lebih praktis kan?
daripada kiri kan, cik tas sampai. Nah. Oleh karena itu, supaya jangan holang hata-hata, saudara Martin, saudara Enos, tolong tunjuk dulu bendahara kalian, bendahara untuk perpuluhan, supaya tidak salah. Karena dikatakan pengumpulan perbendaharaan Tuhan katakan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dari perpuluhan itu persediaan makanan di kampus kalau kamu mahasiswa dan sesti. Maukah kita disiplin? Mahasiswa mau disiplin? Mau. Ya kalau tidak mau melakukannya, apa sanksinya? Ya kan itu ses ya apa kalau ses tidak ikut melakukannya, apa sanksinya? Kalau mahasiswa tidak ikut, saya pikir kalau tidak ikut firman Tuhan, tidak melakukan, lebih baik dari sekarang aja tidak mahasiswa lagi. Buat apa? Karena itu untuk kelanjutan kemahasiswaanmu. Perbendaharaan sekolah, perbendaharaan kampus, termasuk perbendaharaan mahasiswa sendiri kan. Anggun, kau Anggun. Oh siapa nama? Samantha. Samantha, dengarkah? Dengar. Atau tidak dengar? Dengar. Dengar. Kalau Anggun yang mana? Tempat pelayanan. Hah? Ada. Oh sekarang tempat pelayanan. Libur. Oh ya, oke, bagus. Jadi siapa maukah kita, setujukah kita untuk berdisiplin? Nah kalau nggak berdisiplin dalam melakukan firman Tuhan, karena ini perintah Tuhan. Bila kita pilih, masa aku pilih, tidak kan? Penipu. Baru udah lama saya tidak mendengar kata penipu. Ternyata penipu kalau aku dilakukan. Ngerikan. Penipu. Jadi kalau kamu tidak mau melakukannya, kamu penipu. Kalau penipu, buat apa terus lagi sekolah? Laki-laki, mahasiswa laki-laki. Buat apa lagi kau teruskan mahasiswa kalau kau udah penipu? Di dalam Alkitab perpuluhan itu pertama-tama diberitakan dalam kitab Kejadian antara Abraham dengan Melkisedek. Ya, Abraham dengan Melkisedek. Itu udah lama itu. Sebetulnya udah diinstruksikan Abraham kepada keturunannya supaya melakukan itu. Entah bagaimana bangsa Israel tidak tekun melakukannya, maka mereka penipu. Jadi kalian juga satu saat penipu kalian. Kalau kalian penipu, padahal itu ditujukan juga untuk kesejahteraanmu. Maka tunjuklah siapa bendaharanya. Harus tunjuk. Kita doakan. Proses dalamlah bulan ini. Penunjukan bendahara bulan Februari
bulan Februari. Jadi ada waktu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jadi menyenangkan hati Tuhan, ya. Renungkan selama bulan Februari. Hasilnya harus terbentuk aturan main pertumbuhan dan bendahara masing-masing. Di kampus siapa bendaharanya? Di Santosa Asi Jaya siapa bendaharanya? Di gereja Santosa Asi Pak Martin siapa bendahara? Harus jelas. Kita mau mengikut perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Saya kira demikian. Dan kalau bulan Maret nanti Bambang Susena juga ketemu kami, itulah awal berdirinya Universitas Santosa Asi. Maka selama bulan-bulan belum bertemu, panitia pembentukan universitas sudah harus bekerja keras. Bekerja keras. Lagunya mari kita bernyanyi, kerja buat Tuhan. 2, 3. Kerja buat Tuhan selalu manis sehingga pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya memanggil Tuhan selalu manis. Berbuat baik nama Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kepada petugas di saat ke depan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan untuk kasih dan kemurahan yang Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya kami tidak jadi pendengar yang setia saja, tetapi senantiasa kami dapat mengaplikasikan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kini Tuhan, kami memberikan korban syukur kami sebagai persembahan kepadamu. Senantiasa Tuhan memberkati doa dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Terima kasih
Namun doa syafaat kita, doa pertama didoakan oleh saudari Esta. Pokok doa yang kedua didoakan oleh Pak Pandu. Pokok doa yang ketiga didoakan oleh Ibu Ruby. Pokok doa yang keempat didoakan oleh Ibu Triana. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dipulihkan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, di mana kami telah memuji memuliakan nama Tuhan dan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini kami mau menyampaikan pokok doa syafaat kami terhadap kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk para pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari ajaran yang memecah belah NKRI dan mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai pelosok di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dan dalam memberitakan Injil Yesus, Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami kembali Tuhan menaikkan dua permohonan kami untuk PT Santosa Asijaya. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, dan staf karyawan yang ada di kantor pusat dan bahkan yang ada di lapangan Bapak. Semuanya kami serahkan dalam kasih-Mu Tuhan, agar Tuhan yang memberkati dan mengasihi kami dimanapun kami berada, dan Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bekerja bagi kami seluruhnya, agar produktivitas kinerja kami di PT Santosa Asijaya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Bapa dan membuahkan hasil yang baik untuk perusahaan ini. Kami juga berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asijaya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi agar mereka
dapat mempunyai semangat yang tinggi karena Tuhan sudah memberikan kekuatan itu agar pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 KP Mangga Besar Ketapang yang sudah tahap penyelesaian. Semua pelaksanaan lapangan dapat berjalan dengan baik, bahkan seluruh tantangan, kesulitan boleh Tuhan tolong Bapak agar boleh dilakukan dengan sempurna. Berdoa juga untuk realisasi pembayaran tagihan di PT Rekadaya Elektrika, penyempurnaan pembangunan Sutet Ungaran Pedang tahap 1 sebesar 353 juta dan 360 juta. Tuhan, seluruh dokumentasi kami sudah serahkan, namun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan yang menjamah setiap pihak-pihak yang terkait di dalamnya, khususnya di bagian keuangan, agar mulai tagihan ini diproses segera mungkin dan dapat kami menerima pembayaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengembalian biaya retribusi proyek Ancol Kemayoran agar Tuhan yang menolong agar ini dapat direalisasikan Bapak pembayarannya kepada PT Santosa Jaya. Setiap pihak yang terlibat di dalamnya Tuhan jamah agar terketuk hatinya untuk memproses segera mungkin. Kami juga berdoa Tuhan untuk tender yang sedang kami ikutin saat ini di Pamjaya wilayah Bogor. Setiap dokumentasi yang kami sudah sampaikan Bapak, biarlah ini suatu awal permulaan yang baik agar proyek ini dapat kami dapatkan dan dapat kami laksanakan dengan baik untuk kesinambungan di PT Santosa Jaya Bapak. Terpujilah namamu Bapak, biarlah seluruh doa-doa permohonan kami ini hanya kami naikkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan, hari ini juga kami ingin menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk PT Riau Asijaya, Koperasi Santosa Agape, PT Tunas Berkat Santosa, PT Multikarya Tusindo. Berdoa untuk PT Riau Asijaya, kiranya Tuhan menolong dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asi Ministry. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati seluruh pemimpin-pemimpin PT Riau Asijaya supaya PT ini Tuhan boleh menghasilkan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Santosa dalam proyek pengadaan granular dari PT HKI agar pelaksanaan di lapangan diberikan kesehatan agar dapat bekerja dengan baik. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati PT Tunas Berkat Santosa ini supaya semakin hari semakin berkembang dan boleh mendapatkan segala kebutuhan untuk operasional PT Tunas Berkat Santosa. Kami juga berdoa untuk PT Multikarya Tusindo agar proyek HDD dari PT Lautan Baja dapat diberikan kepada Multikarya Tusindo. Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Tahu apa yang dibutuhkan PT Multikarya Tusindo. Biarlah Tuhan yang menggerakkan PT Lautan Baja supaya boleh proyek yang akan diberikan kepada PT Multikarya Tusindo boleh dimenangkan dengan
sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk Koperasi Agape agar kerjasama dengan Koperasi Karyawan PDAM Jakarta boleh terlaksana Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Semua pokok doa ini kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang menjawab sesuai dengan rencana dan waktu yang Tuhan tentukan. Amin. Amin. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami. Kami berdoa untuk SDT, KSM, Santosa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh sesti, staf, serta sivitas akademika, agar kami semua memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan juga prodi teologi. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di institusi ini Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga kami. Berkati seluruh pasangan kami dan juga anak-anak kami. Mereka terus menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga mahasiswa yang ada di Indonesia, Tuhan. Mulai dari ujung barat sampai timur, utara dan selatan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua dan juga seluruh usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati siapapun Tuhan yang mendukung, mensupport seluruh pendidikan anak-anak kami di tempat ini. Tuhan berkati seluruh pekerjaan mereka, agar mereka dapat membantu, mensupport seluruh biaya-biaya pendidikan mahasiswa-mahasiswa yang ada di SDT ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus juga berdoa untuk seluruh mahasiswa kami Tuhan. Tuhan menolong, memberkati, terkhusus untuk anak-anak kami semester 8 yang saat ini sedang berada di tempat PPL. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan daripada Tuhan, berikan komunikasi yang baik, agar mereka bisa menjalin komunikasi dengan seluruh gembala, majelis dan seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk semester 6 yang sudah memajukan kemarin judul Tuhan, terima kasih. Dan mereka akan menyusun proposal skripsi pada semester ini. Tuhan memberkati, berikan hikmat Tuhan, agar setiap saat, setiap hari saat mereka menulis, mengetik apapun Tuhan yang menjadi tujuan utama mereka dalam skripsi mereka, mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Bapak buat anak-anak kami juga yang semester 2, semester 4, berikan terus kepada mereka pencerahan, hikmat daripada Tuhan, agar mereka terus dikuatkan, diteguhkan dalam setiap panggilan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship. Tuhan menolong, memberkati agar semuanya bisa terlaksana dengan baik pada waktu yang tepat. Juga Tuhan rencana untuk pembelian PC komputer, Tuhan berkati agar apapun yang kami kerjakan, sponsor donatur Tuhan yang sedang berjanji atau akan kami hubungi untuk pengadaan lab komputer, Tuhan menolong, memberkati. Biarlah Tuhan semuanya terrealisasi tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk rencana kami ingin mengadakan seminar sekolah minggu profesional sebagai sebuah spesialisasi dari KSM. Tuhan menolong setiap kami, panitia yang sudah terpilih, Tuhan juga menolong, memberkati. Terima kasih Bapak, rencana-rencana kami Tuhan, pengadaan atau pembuatan kemajuan di KSM menjadi universitas, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah yang kaya, Allah yang memberkati kami, dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima setiap jawaban doa kami tepat pada waktunya. Terpuji namamu, hanya di dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
lulus selesai. Jika ada pengumuman dari Bapak Ibu dari KJ atau KSM, Bapak Ibu dipersilakan. Shalom. Shalom. Libur panjang dari kemarin, mohon kerapihan daripada ruangannya supaya diperhatikan. Kamar mandi dan listrik supaya dicap kalau mau pergi dari kamar. Yang kedua, tadi Bapak bicara tentang perpuluhan. Belum tentu semua orang mengerti tentang perpuluhan. Kenapa? Karena nggak pernah diajarin perpuluhan. Coba saya tes. Siapa yang mau dites? Karina, pengertian kamu perpuluhan 10% diambil dari mana? Karina, diri. Dari mana hitungnya? Kalau apapun dari uang saku, Uang saku. kalau mahasiswa, kalau mungkin kalau yang udah bekerja dari penghasilan. Jadi setiap kali kamu dapat uang 100.000, terus kalau kamu dapat uang 100.000 10%-nya diberikan kepada perpuluhan. sebelum kamu keluarkan untuk biaya. Ya. Oke. Kamu siapa namanya? Ya. Jolim. Ya. Pengertian kamu tentang perpuluhan? Perpuluhan itu sebagian dari penghasilan yang kita dapat dan kita berikan 10% bagi Tuhan. Dari mana 10%? Dari berkat Tuhan yang diberikan kepada kita dan kita juga memberikan persepuluhan. Berkat itu apa? Berkat itu Pemasukan. 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 Jadi kamu dapat PK Iya. 100.000 10% mungkin dikasih dalam persepuluhan. mungkin. Dikasih dalam Bukan persepuluhan. mungkin ya. Iya. Harus. Harus. Ya. Ruby, bagaimana pengertian kamu tentang perpuluhan? Diri, Belum pernah saya lakukan bidang diajari. Kalau menurut saya itu 1/10 dari yang didapatkan. dari mana didapatkan apa? Dari berkat Berkat Tuhan yang mana? boleh berupa dari gaji atau Dikurangin dulu uang makan kamu, dikurangin dulu uang transport, dikurangin semuanya, baru 1/10 dari situ? Atau dari total gaji yang kamu terima? 1/10-nya dari mana? dari keseluruhan. Dari keseluruhan. Sebelum dipotong uang kos, sebelum dipotong uang makan, sebelum dipotong utang-utang. Begitu? Belum sebelum dipotong. Sebelum dipotong. Dari total yang kamu terima setiap bulan, maka kamu harus memberikan perpuluhan. Pertanyaan yang kedua, apabila perpuluhannya oke, itu udah oke ya. Pertanyaan yang kedua, apabila perpuluhan sudah diberikan ke gerejanya, bagaimana yang kita harus lakukan sesuai dengan yang tadi dihimbau oleh Pak Moses? Jawab, Pak Pandu. Bagaimana kalau sudah memberikan kepada gerejanya? Ya, jadi saya Berdiri. iya ada beberapa pengertian tentang perpuluhan. Jadi perpuluhan ini di mana engkau digembalakan, ke situ perpuluhan. Jadi sekarang kita mau buat di sini. Apakah bisa jadi persembahan kasih aja yang sudah melakukan perpuluhan di gereja? Di sini aja persembahan kasih aja bagaimana? Itu masukan saya. Makasih. Sekali pertanyaan. Makasih. Itu ada mahasiswa. Kamu dek. Menurut kamu gimana? Kamu mahasiswa. Berarti kamu nggak dengar pertanyaan saya. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Sabar. Pertanyaan saya,
apabila saya sudah memberikan ke gereja, bagaimana dengan himbauan Pak Moses? Itu pertanyaan saya. Ada yang nggak dengar pertanyaan saya? Dengar. Berarti nggak nyimak. Sabar. Yuk, setiap orang di sini nyimak. Pertanyaannya adalah, kalau saya sudah memberikan ke gereja, apakah himbauan Pak Moses harus dilaksanakan? Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena persekutuan itu tuh bukan satu kewajiban, tapi harus dari hati kita. Itu suatu Bukan kewajiban. kewajiban, tapi itu suatu berkat atau kerinduan kita untuk Kalau bukan kewajiban, ya sudah selesai. Kalau kewajiban, titik. Jadi kalau kamu tadi bilangnya bukan kewajiban tetapi, yang mana yang benar? sebenarnya kewajiban. Kewajiban. Kalau kewajiban, titik dong. Persepuluhan itu kewajiban, titik, nggak ada tetapi. Terus sudah melakukan? Sudah. Kemana kasihnya? Biasanya kan saya kan dari Buati kan, jadi kami sangat sudah diajarkan bahwa kalau misalnya apapun berkat dikasih, kalian harus memberi persepuluhan. Oke. Jadi persepuluhan kamu kemana? Kalau misalnya kalau di sana di gereja sana, Ke gereja Buabli. Ya, tadi pertanyaan saya adalah, kalau saya sudah memberikan persepuluhan ke gereja sesuai dengan himbauan Pak Moses, apa boleh nggak saya nggak beri persepuluhan ke kampus? Menurut kamu gimana? boleh Boleh. Apanya yang boleh? nggak boleh? Kan kamu udah memberikan persepuluhan ke gereja kamu. Terus Pak Moses bilang harus memberikan persepuluhannya ke kampus. Menurut kamu gimana? Harus juga di sini. Tidak perlu. Saya bantu. Kalau kau sudah memberikan perpuluhan di gerejamu, tidak perlu lagi memberikan perpuluhan di sini. Titik. Ya. Kalau tadi Pak Pandu katakan, kalau kamu sudah memberikan usulan Pak Pandu ya, sudah memberikan persepuluhan di gereja, maka yang 10% untuk di kampus adalah persembahan kasih. Nyambung? Nyambung, Bu. Nyambung? Nyambung, Bu. Persembahan kasih itu boleh dengan sukarela, bukan kewajiban. Kewajiban titik adalah 10%. Kalau belum memberikan ke gerejanya, harus dimasukkan kepada kas di kampus, gitu ya Pak? Tertibnya seperti itu. Belajar untuk memberikan persepuluhan. Berapapun itu, berikan persepuluhannya supaya kita tidak melanggar perintah Tuhan. Bukan melihat dibuka tingkap-tingkap langitnya ya. Yang pertama adalah tidak melanggar perintah Tuhan, tidak menipu. Ada janji yang lain, tapi bukan itu yang ditekankan. Yang ditekankan adalah supaya kita tidak menipu di hadapan Tuhan. Siapa yang belum pernah memberikan persepuluhan, angkat tangan. Siapa yang belum pernah memberikan persepuluhan, angkat tangan, jangan malu-malu. Angkat tangan, siapa yang belum pernah? Siapa yang belum pernah? Berdosa kalau belum pernah terus nggak mau angkat tangan. Angkat tangan begini. Berdosa yang tidak pernah memberikan persepuluhan, nggak mau angkat tangan. Ya, jujur, bagus. Belajar memberikan persepuluhan. Kalau dengar tadi Pak Moses, belajar berikan. Terima kasih, shalom. Shalom. Apakah masih ada pengumuman? Ibadah kita telah selesai. Semangat berjuang. Semangat berjuang.